Nanti insya Allah sebelum pada hitungan hari ke-9, kalau saudaraku mengikuti panduan dari Abah itu step by stepnya benar, tidak ada salah satu pun yang diragukan, tidak ada artinya satu sedikit pun keraguan atau pertanyaan dalam diri kita sendiri, maka nanti akan ada keajaiban itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bersyukur masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Tak lupa juga seperti biasanya sebelum kursi dilanjutkan, untuk terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau, junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui berkat beliaulah kita semuanya, khususnya umat muslim dimanapun saja berada, telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimatullah, sahabat jalan surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini satu buah pengijazahan dari Abah Gusli, yaitu satu buah zikir yang insya Allah nantinya bisa membantu untuk menyelesaikan semua permasalahan saudaraku sedang dihadapi saat ini. Tentunya banyak hal atau keinginan yang saat ini belum terwujud atau belum tercapai. Jadi besar harapan Abah setelah mempraktekkan ini nantinya saudara-saudaraku bisa untuk membeli rumah, membeli mobil, ya, membeli sesuatu hal yang belum selama ini belum bisa diwujudkan, atau punya cita-cita pengen umrah atau haji. Baiklah, jadi untuk mempersingkat waktunya, khusus untuk yang ingin mengamalkan pengijazahan dari Abah ini sebagai bentuk penebus maharnya, Abah hanya minta khususnya bagi para pendatang baru silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan bagikan minimal video ini ke 10 orang teman atau saudaranya, ya. Dan khusus untuk yang sudah menekan tombol gabung dan sudah mengikuti panduannya, sudah bergabung di channel Jalan Surga ini, Abah doakan tidak dalam waktu yang lama, tidak lebih dari 1 minggu ini, apapun yang saudaraku inginkan, apapun yang saudaraku niatkan, segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Baiklah saudaraku, silahkan ini boleh dicatat atau nanti video ini diputar ulang kembali hingga sudah sampai benar-benar paham. Artinya kalau sudah paham nanti tinggal mempraktekannya, ya. Jadi bagaimana caranya agar supaya hidup kita itu tidak pernah kosong dengan namanya uang, usahanya lancar, rezeki datang dari segala arah, dan apapun yang menjadi keinginan atau cita-cita kita, keinginan kita itu segera terwujud dalam waktu cepat tentunya. Nah, silakan praktekkan setelah mendengarkan video ini. Jadi langkah pertama, saudaraku, mulai saat ini bangun tengah malam, yang lebih bagusnya sepertiga malam, ya. Nah, ini kata kuncinya di sini. Artinya itu harus dikerjakan di atas jam 12 malam. Lalu setelah kita bersuci atau berwudu, laksanakanlah sholat hajat 2 rakaat, ya. Dipahami dulu. Namun begitu, ada tata caranya. Dalam sholat hajat ini tidak kok ujuk-ujuk atau langsung mengerjakan saja seperti sholat pada umumnya. Karena di sini yang membedakan adalah tata caranya dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Nah, karena ini 2 rakaat, pada bagian rakaat pertama setelah kita membaca surat Al-Fatihah,
itu wajib hukumnya membaca ayat kursi, ya. Itu bagian rakaat pertama. Nah, kemudian pada bagian rakaat kedua setelah kita membaca Al-Fatihah itu wajib hukumnya membaca kulhu atau al-ikhlas. Kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu pada bagian rakaat kedua. Nah, itu tidak boleh diganti Abah, tidak, karena sifatnya pengijazahan. Abah yang mengijazahkan. Jadi Abah memberikan suatu pengijazahan itu sesuai dengan apa yang Abah sampaikan. Ingat ya, dalam pelaksanaan sholat hajat 2 rakaat pada bagian rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah itu dibacakan dilanjutkan dengan ayat kursi. Nah, nanti pada bagian rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah dilanjutkan dengan membaca kulhu atau surat Al-Ikhlas. Begitu ya. Lalu berikutnya, setelah kita menyelesaikan sholat kita, jangan buru-buru beranjak kemana-mana, langsung baca zikir ini. Apa yang dibaca Abah? Nah, baca zikirnya Allah, 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 ya. Satu kata, Allah. Sebanyak berapa? 5.000 kali. Abah ulangi ya, membaca Allah, Allah, Allah itu sebanyak 5.000 kali. Setelah 5.000 kali dilanjutkan dengan membaca Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum itu cukup hanya dengan 1.000 kali. Jadi totalnya ada 6.000. Ya, Allah, Allah, Allah 5.000 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 1.000 kali. Nah, jika sudah, langsunglah berdoa meminta dengan satu permintaan. Ingat ya. Jadi pada pengijazahan amalan yang kali ini itu hanya Abah izinkan untuk meminta satu permintaan. Kalau saat ini menginginkan rumah yang harganya 1 miliar, ya sudah minta sama Allah. Dalam hitungan hari atau berapa hari ke depan saya bisa membeli rumah senilai harga 2 miliar atau 5 miliar, sebutkan saja. Ya. Kalau mau mobil ya sebutkan saja, aku mau mobil Pajero Sport, aku mau mobil Alphard, aku mau mobil Lamborghini dan sebagainya. Kalau mau uang tunai sebutkan saja, aku mau uang tunai 1 miliar atau 5 miliar. Begitu cara mintanya. Jadi nggak boleh digabung-gabung doanya Abah, tidak. Dalam satu kali proses pelaksanaan ini Abah izinkan hanya satu permintaan. Untuk permintaan yang lain bagaimana? Nanti kalau yang satu sudah terkabul, nanti season berikutnya minta yang lain lagi ya. Jadi jangan rakus. Nah, mungkin ada yang mau bertanya, apakah kalau saya minta seperti ini dikabulkan oleh Allah Abah? Ya pasti. Tapi buktinya saya sudah berusaha, sudah berdoa dengan segala usaha belum dikabulkan. Nah, itu sebetulnya jawabannya ada di dirimu sendiri. Kenapa? Itu berarti kurangnya rasa keyakinanmu. Kita seperti tidak yakin, ragu-ragu apakah ini nanti dikabulkan Allah atau tidak. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, lebih baik tidak usah dikerjakan. Karena apa? Itu berpotensi gugur. Artinya apa? Di situ masih ada keraguan kepada Allah. Nah, ingat, padahal Allah sendiri sudah berfirman, jika engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Minta sesuatu, apapun itu. Niscaya itu pasti aku kabulkan. Tapi faktanya kenapa selama ini saudaraku meminta, berdoa tidak dikabulkan? Ya karena kurangnya rasa keyakinanmu. Yakini dulu dari firman Allah itu, ya. Kalau kita sudah yakin, seyakin-yakinnya akan apa yang sudah diucapkan oleh Allah itu sendiri, mintalah sesuatu kepadaku, maka niscaya aku kabulkan. Tidak ada hukum dari Allah itu yang nanti kalau aku kabulkan, seandainya tidak ada. Kenapa? Hukum Allah itu pasti. Nah, jadi kalau meminta sama Allah, minta sedikit ya pasti dikasih sedikit, minta banyak ya pasti dikasih banyak. Nah, jadi kalau udah tahu seperti itu kata kuncinya, kalau minta sama Allah itu ya jangan sedikit, minta langsung banyak. Begitu loh. Ya kalau kita minta sedikit sama saja kita mengecilkan Allah, padahal kekayaan Allah itu ada di mana-mana. Minta aja semuanya. Tapi harus dilantari, didasari dengan rasa keyakinan yang tinggi. Bahwa Allah itu maha kaya dan apapun saya minta pasti dikasih. Bangun dulu.
Bangun dulu keyakinan dalam diri kita itu sendiri. Nah, begitu caranya ya. Nah, itu rutinkan saudaraku, rutinkan cukup selama 9 malam berturut-turut saja. Nanti insya Allah sebelum pada hitungan hari ke-9, kalau saudaraku mengikuti panduan dari Abah itu step by stepnya benar, tidak ada salah satu pun yang diragukan, tidak ada artinya satu sedikit pun keraguan atau pertanyaan dalam diri kita sendiri, maka nanti akan ada keajaiban itu. Disinilah kun kata Allah terjadilah dia. Nah, sampai di sini paham saudaraku ya. Yang sudah dicatat silahkan dibaca ulang. Kalau yang belum paham menonton video ini diputar ulang kembali, nggak usah bosan. Siapa tahu ada saudara teman kita di luar sana yang saat ini sedang kesulitan masalah finansial, hidupnya masih susah. Bagikan saja video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Karena berbagi itu indah dan berbagi itu adalah diantaranya golongan sedekah. Ya. Jadi sedekah itu tidak harus berupa uang. Dengan saudara membagikan video ini ke sama saudara yang lain itu sama saja sudah sedekah berbagi kebaikan. Dan khusus untuk saudaraku yang saat ini punya usaha bangkrut, rezekinya seret, hutangnya menumpuk gak lunas-lunas, segala sesuatunya terpending, tercancel, terhambat. Kalau mau berkonsultasi secara privat, Abah perkenankan silahkan menghubungi Abah di nomor WhatsApp. Itu nomor WhatsAppnya ada di bawah video, di kolom deskripsi ada nomor WA Abah. Silahkan hubungi saja di situ. Nah, pada kesempatan kali ini Abah hanya memprioritaskan untuk yang konsultasi bersifat privat, ya, bukan umum. Silahkan nanti hubungi Abah di situ, insya Allah akan Abah bantu. Baiklah, kurang dan lebihnya Abah mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada salah kata atau penyampaian, dan Abah ucapkan juga terima kasih untuk saudaraku semuanya karena telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Di akhir kata Abah akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.